Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakhkhara asy-syamsa wal qamar wa qawwara al-laila 'ala an-nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Huwa alladzi khassa awqatan wa amkanatan ma'lumatan bi'adiyatin wa adhkar. Fa'amila biha as-salikuna wa nasaha biha al-mursyiduna 'ala madad tuhuri wal a'sar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار العزيز الغفار ومقدر الأقدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأبرار ومصباح المسترشدين ومنبع الأنوار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى ذل القرار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل ذكره: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. أخرجه الحاكم في المستدرك. والدعاء هو العبادة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. واعلم رحمك الله أن هذه الرسالة كتبتها لإرشاد طالب في معهد المعرفة وسميتها بوظيفة طالب. والله الوهاب أسأل أن يجعل خالصة لوجه الكريم وينفع بها نفعا عميما لنا ولعامليها في الدنيا والآخرة آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nyebut asma Allah Ar-Rahmani, dan yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, yaitu tetap milik Allah. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, yaitu tetap milik Allah. Kalau bahasa Jawa alhamdulillah utawi sekabe puji, utawi. Kalau bahasa Sunda alhamdulillah itu ari segala puji eta kalau mubtada ari, kalau khabar eta. Kalau Jawa alhamdulillah, kalau mubtada itu utawi, kalau khabar iku. Kalau bahasa Indonesia mubtada itu bermula, karena mubtadaun itu dipermulakan. Ibtada'a yabtadi'u ibtidaan, ya kan? Fa huwa mubtadi'un wa dzaka mubtadaun, berarti yang diawalkan, yang dimulakan. Makanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Betawi dan bahasa Melayu itu menggunakan mubtada itu perabotnya dimaknai bermula. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, yaitu tetap milik Allah. Ini jumlah ismiyah, yaitu diawali oleh isim. Ciri-ciri isim salah satunya di sini adalah al. Nah, gitu. Al. Kemudian hamdun, hamida yahmadu hamdan, itu masdar. Mufrad kan? Tapi kok dimaknai segala? Karena alnya li istighraqil jinsi, untuk mencakup seluruh jenis. Jami'ul mahamid, seluruh pujian itu lillah, yaitu tetap milik Allah. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa alhamdulillah adalah mubtada. Wa alamatu rafihi, kan al-mubtada. Alhamdulillah kan gini, dalam i'rab itu selalu minimal 4 yang ditanyakan. Jadi apa? Jadi apa? Dibaca apa? Alamatnya apa? Mengapa? Iya, ulang. Jadi apa? Dibaca apa? Tandanya apa? Alamatnya apa? Mengapa? Nah, sekarang kita tanya coba alhamdulillah. Alhamdulillah jadi apa? Mubtada. Dibaca apa? Baca rofa. Rofa. Alamatnya apa? Dhamma. Mengapa? Karena isim mufrad. Nah, kalau dipakai bahasa Arab alhamdulillah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufradu. Nah, sekarang lillahi. Lillahi di situ adalah jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun li lam, al-lamu jangan li kalau ngerab. Al-lamu harfu jarrin.
Ya kan? Allamu harfu jarin. Kemudian Allahi lafdzul jalalati. Kalau kita ngerap menggunakan hikayah, iradul lafzi al-masmu'i bi hayatihi. Apa itu hikayah? Mahi al-hikayah? Cerita iradul lafzi al-masmu'i bi hayatihi, yaitu mendatangkan lafaz iradul lafzi al-masmu'i yang didengar bi hayatihi dengan keadaannya itu. Jadi kalau kita ngerap lillahi allamu harfu jarin, Allahi, jangan Allahu, karena hikayah Allahi lafzul jalalati majrurun biha, hanya kembali ke lam. Setiap huruf itu masuk ke mudzakkar atau muannas? Muannas. Setiap huruf itu digolongkan muannas. Biha, ha itu muannas atau mudzakkar? Muannas. Biha baknya kasroh, baca bi jangan b. Kalau membacanya sembarangan biha daripada BH, nanti Ustaz Hari kaget nanti. Majrurun biha, majrurun biha jangan BH. Lah, karena kita i'rab, kata tadi saya ulang, lillahi jarun wa majrurun. Ada muta'alliq, ada muta'allaqnya soalnya. Muta'alliqun bil hamdu, karena alhamdu masdar bisa menjadi muta'allaq yang digantungi. Itu. Kemudian allamu harfu jarin, Allahi lafdzul jalalati, Allah itu disebut lafaz keagungan, lafdzul jalalah. Allah lafdzul jalali majrurun, dicerkan biha dengannya lam. Kemudian al jaru wal majruru fi mahalli raf'in dong, fi mahalli raf'in khabarun mubtada, khabarnya mubtada. Makanya kalau kita kembalikan Ustaz bahwa khabar itu ada dua. Ulang, khobar itu ada dua, yaitu mufradun ghairu mufradin. Saya ulang, mufradun dan ghairu mufradin. Nah, mufradun nggak usah dibagi lagi, yang dibagi ghairu mufrad. Ghairu mufrad dibagi dua, yaitu jumlah dan syibhul jumlah, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Syibhul jumlah dibagi dua, jarun wa majrurun dan dorfun wa madrufun. La lillahi ini khabar yang mana? Yaitu khabar yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad yang jumlah atau sibul jumlah? Sibul jumlah. Mengapa disebut sibul jumlah? Karena hanya menyerupai jumlah, menyerupai saja. Yaitu huruf jar dengan isimnya, atau dorfun wa madrufun itu kan idhofah. Ya, idhofah. Makanya ada muta'alliq, ada mana tetap. Alladzi yang menjadi apa ini? Isim mausul ini namanya isim mausul, menjadi apa? Naatnya alladzi alillahi. Alladzi yang. Kemudian alladzi di situ adalah isim mausul. Ingat, Ustaz, isim mausul itu selalu butuh dua hal. Satu silatul mausul, yang dua adalah dhamirun a'idun. Saya ulang, setiap isim mausul butuh dua hal. Apa? Silatul mausul dan dhamir a'id, dhamir yang kembali. Silatul mausul harus berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Mana silatul mausulnya? Alladzi sakhara syamsa wal qamar. Kemudian mana dhamir yang kembali kepada isim mausul? Huwa dhamir mustatar. Kalau dibaca mustatar, yang disembunyikan. Kalau mustatir yang bersembunyi. Kalau mustatar itu sigat isim maf'ul, kalau mustatir sigat isim fa'il. Sama muta'allaq, kalau dibaca muta'allaq lamnya fathah itu sigat isim maf'ul. Kalau dibaca muta'alliq isim fa'il. Kalau isim maf'ul butuh naibul fa'il, kalau isim fa'il butuh fa'il. Ya, butuh fa'il. Alladzi yang sakhara telah menundukkan oleh dia. Alladzi asyamsa menjadi apa? Maf'ulun bi. Asyamsa pada matahari, wal qamara dan pada rembulan. Wawunya mau apa? Wawu ataf pada asyamsa, sama-sama menjadi maf'ul bi. Alhamdu bermula segala puji lillahi, yaitu tetap milik Allah. Alladzi yang sakhara telah menundukkan oleh dia, alladzi asyamsa pada matahari, wal qamara dan pada rembulan. Rembulan, jangan bulan. Apa bedanya rembulan dengan bulan? Kalau bulan itu Muharram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang bulan Rajab sudah mulai terakhir, Sya'ban, itu bulan. Kalau qamarun
rembulan, komar, rembulan, bukan bulan. Ada bulan, ada rembulan. Kalau syahrun, maknanya apa syahrun? Bulan. Kalau komarun? Rembulan. Rembulan. Oke. Wa kawara, dan telah mengelilingkan oleh dia alladzi, mengelilingkan oleh dia alladzi al-laila pada malam, ala nahari atas siang. Lah kawara di situ ada fa'ilnya enggak? Ada. Itu dhamir mustatar atau mustatir Huwa. wa takdiru huwa, yaitu ala alladzi semusul lagi. Al-laila menjadi maf'ulun bih, ala nahari jarun wa majrurun. Tadhkiratan liulil qulubi wal absari, dalam keadaan sebagai peringatan liulil qulubi, bagi orang yang memiliki hati, wal absari, dan orang yang memiliki pandangan hati, basirah. Ya. Kadang-kadang menggunakan kata ro'a. Pak, ro'a dalam bahasa Arab artinya apa? Melihat. Melihat. Makanya kalau melihat bisa arti memandang, ro'a, nadoro. Makanya kalau ro'a ya ru'yan, ru'yun, ru'yatun. Pandangan. Ru'yun wa ru'yatun. Kalau ru'yatul hilal itu kan memandang. Bulan sabit. Misalnya dia menggunakan ru'yunya. Artinya apa? Memandang pakai mata atau pakai pandangan. Nah, pendapat. Itu sama-sama ro'a. Nadoro juga sama. Melihat. Nah, sekarang ya, ro'a, nadoro, melihat. Kemudian walakin nadorun, berarti bisa bermakna penelitian, pemandangan, pandangan, dan terus termasuk penelitian. Nadoro juga bisa bermakna apa namanya? Pendapat. Nadoro, melihat. Itu ya. Melihat. Jadi kalau basoro melihat juga kan? Coba ini. Ro'a, melihat. Terus nadoro, melihat atau memandang. Basoro, melihat. Nah, cuman kalau basoro ini kan, kalau pandangan disebut pandangan hati yang lebih banyaknya. Basoro tidak menggunakan pandangan ain, mata, tidak, basoro. Makanya orang yang memiliki pandangan hati disebut orang yang memiliki basirah. Ya. Qulub, letaknya hati di mana? Di kepala atau di dada? Dada. Saya ulang ya. Kalau kita menyebut qalbun dalam ilmu iptek, ilmu teknologi Islam, di dalam hati itu ada namanya qalbun. Qalbun itu hati. Di dalamnya ada namanya aqlun. Nah gini. Ini qalbun, kemudian inti hati disebut aqlun. Hati dibungkus oleh fuadun. Fuad dibungkus oleh luaran dada, sodrun. Saya ulang, sodrun membungkus fuadun. Inna sam'a wal basara wal fuada. Fuad yang dimaksud adalah wal muradu bi al aqlu. Jadi kalau Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak, dada kan? Apakah hanya dada saja yang dibelah? Tidak, ada dalam dada namanya fuad. Di dalam fuad ada namanya qalbun. Di dalam qalbun ada namanya aqlun. Di dalam surat Al-Hajj ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Berarti yang ada yang bisa berakal itu qulub, biha bil qulub. Saya ulang lagi, al-aqlu fil qalbi wal qalbu fil fuadi wal fuadu fi sadri. Akal itu asliyah, ilahiyah. Makanya akal itu tempatnya iman. Akal itu tempatnya iman. Iman itu dalam aklun. Makanya anak yang masih kecil itu punya akal. Ya, al aqlu fil qalbi. Kemudian bedanya dengan akal dengan pikiran sekarang. Al fikru fit dimaghi. Saya ulang. Al fikru fit dimaghi. Ad-dimagu fil ra'si. Dalam bahasa kita, al fikru fit dimaghi, pikiran itu di otak. Kemudian ad-dimagu fil ra'si, otak itu di kepala. Lah, cara kerja pikiran ini itu dipengaruhi oleh al-hawasul khams. Oleh al-hawasul khams itu apa? Oleh panca indra. Hawas itu indra, al-khamsu yang 5, indra yang 5. Yaitu ada al-basar, ada penglihatan, as-sam'u ada
pendengaran. Asyamu ada penciuman. Atadauku ada perasa. Alamsu ada peraba. Jadi cara kerja fungsi pikiran itu kalau panca inderanya sudah bisa digunakan. Ya. Jadi pikiran itu letaknya di mana? Di dalam Nah, pikiran di kepala. otak. Otak Kepala. di kepala. Saya ulang. Al-fikru fit Dimagi. dimaghi. Ad-dimagu fir Roksi. ra'si. Saya ulang. Al-fikru fit dimaghi. Pikiran itu di dalam otak. Wad-dimagu fir ra'si. Otak itu dalam kepala. Otak itu dalam kepala. Makanya di dalam para ilmuwan Islam zaman dulu membagi otak menjadi 3. Ada namanya ad-dimagu al-fikri, fikriyu. Otak intelektual. Nah, nanti kita yang di mana itu, depan atau tengah atau belakang. Kemudian nanti ada ad-dimagu al-khoyali. Khoyali. Imajiner. Ada ad-dimagu al-wahmi. Ya. Jadi otak kita terbagi 3. Apa bedanya otak pikiran kita dengan akal? Wah. Al-aqlu tadi tempatnya apa? Iman. Iman itu ilahiyah. Kalau akal itu letaknya di dalam hati, kalau hatinya ditutup, dikunci mati oleh Allah, ya. Khatamallahu ala qulubihim, mati. Kalau sudah hatinya dikhatam oleh Allah, maka akalnya mati. Walaupun orang itu cerdas, otaknya cerdas, encer, pikirannya encer, tetapi dia belum tentu bisa beriman. Ya, paham tuh? Ya. Jadi kalau orang itu cerdas karena yang cerdasnya adalah pikirannya. Pikirannya bisa diolah dengan ada aja informasi dari panca indera. Kalau misalnya Ustadz Azhari habis ngajari santri, kan dia bisa menulis pakai indera penglihatan. Dia mendengar terangan gurunya pakai indera pendengaran dan seterusnya sehingga dia bisa mencerna otak motoriknya. Makanya perbedaan fungsi akal dengan pikiran. Kalau pikiran itu menunggu adanya informasi dari panca indera, ilmu, entah itu ilmu warna, entah itu ilmu tentang Quran hadis, ya. Tetapi kalau akal itu asli. Makanya anak kecil itu akalnya hidup, ghoriziyah, instingnya hidup. Ya, bedanya. Kalau misalnya ada seorang ustadz nyuruh siswanya dikasih soal-soal yang tadi kita jelaskan, coba pikir atau coba akali. Biasanya ustadznya nyuruh, cobalah kamu pikir atau pikir kan? Pikir. Berarti kalau dipikir itu berusaha memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Ya, di dalam memori itu sudah tersimpan, dimunculkan kembali, dipikir kembali. Tetapi kalau ada ustadz mengatakan, kamu dikasih soal oleh gurumu, ya akalin saja. Nah, kalau diakalin berarti kan garamnya diakal-akalan. Artinya ini akal adalah insting yang huriziyah, yang asli. Oke, makanya orang yang cerdas belum tentu beriman. Apa tadi asal dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Ya. Jadi qulub. Saya tanya lagi coba. Al-aqlu fil qalbi, al-qalbu fil fuad pakai hamzah, fil fuati wal fuatu fi sadri, al-fikru fit dimaghi wat dimagu fil ra'si. Jadi beda. Ya, beda. Di sini beda. Lah, sekarang saya kembangkan sedikit lah sebelum ke sini. Saya kembangkan sedikit. Di dalam bahasa Arab, al-qalbu biasanya yang disebut itu adalah hati. Hati itu biasanya identik dengan jantung, bukan limpa. Kan di dalam fungsi tubuh kita kan ada jantung, ada limpa, ya kan? Ada paru-paru. Nah, nanti itu ilmu berikutnya. Kita lanjut aja dulu. Wa tabsyiratan lidawil albab wal i'tibar. Wa tabsyiratan, dan sebagai pandangan lidawil albabi, bagi orang-orang yang memiliki lubun. Lubun itu adalah inti hati. Lubun, lubab, albab, yang memiliki hati. Albab itu juga inti hati. Wal itibari, dan memiliki pengambil pelajaran, itibar. Wa bermula dia Allah, alladzi, yaitu yang khassa telah mengkhususkan oleh dia
Dia siapa? Huwa kata alladzi. Huwa. Ya alladzi, karena ingat setiap isim mausul pasti butuh dua hal. Silatul mausul dan dhamirun aidun. Dhamir yang kembali kepada silatul mausul, isim mausul betul. Khasa yang khusun oleh dia alladzi awqatan pada beberapa waktu wa amkanatan dan pada beberapa tempat maklumatan yang ini menjadi naat murni maklumatan yang telah diketahui bi adiyatin dengan beberapa zikir wa adkarin wa adiyatin dengan beberapa doa wa adkarin dan dengan beberapa zikir. Ini kita dilatih untuk apa namanya membuat suatu muqaddimah di akhir huruf ra. Coba saya ulang lagi ya sebelum saya maknai lagi. Alhamdulillahilladzi sakhkhara asy-syamsa wal qamar wa qawwara al-laila 'ala an-nahar. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Ra semua. Walladzi khassa awqatan wa amkanatan ma'lumatan bi adiyatin wa adhkar. Fa'amila bi asalikuna nasabihan mursyiduna ala madad dhuhuri wal a'sar. Fa'amila lalu mengamalkan biha dengannya adiyah wa adhkar asalikuna oleh orang-orang yang menempuh jalan. Salik wa nasoha dan telah memberikan nasihat biha dengan adiyah wa adhkar al-mursyiduna oleh para mursyid. Mursyid itu orang yang menuntun ala madad dhuhuri atas sepanjang zaman wal a'sari dan sepanjang masa. Jadi ada dahrun wal asr, asrun wal asri, ya kan? Padang zaman sepanjang masa. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang lafaz salik. Salik itu orang yang menempuh jalan, orang yang suluk. Kemudian orang salik itu juga dibutuhkan adanya mursyid. Mursyid itu harus mursyid itu isim fa'il dari arsyada. Coba arsyada yursyidu irsyadan wa mursadan fahuwa mursyidun wa dzaka mursyadun fahuwa mursyidun. Mursyid orang yang memberikan tuntunan, namanya orang menuntun ya begini nih, kita tuntun ngaji pelan-pelan Ustaz, baca alhamdulillah, dituntun pelan-pelan, itu mursyid. Menuntun mulai dari anak itu belajar, mulai dari keluar dari gua garbo sang ibu, keluar dari rahim sang ibu, kemudian dituntun, disuapi makanan sampai dia bisa tengkurap, bisa merangkak, dituntun terus, itu mursyid. Ibarat dia kalau ngajari dituntun mulai dari alif ba ta, kemudian sampai bisa baca Al-Qur'an, kemudian setelah lancar baca Al-Qur'an dituntun lagi belajar nahwu shoroh pelan-pelan, bahasa Arab pelan-pelan, dituntun lagi mengenai tentang tauhid, dituntun lagi mengenai tentang ilmu fikih, ya, kemudian ilmu tasawuf dan seterusnya, dituntun pelan-pelan. Jangan pamer-pameran gitu ya. Jadi mursyid itu menuntun, betul-betul menuntun, bukan hanya nyuruh santrinya begini, nyuruh santrinya begitu. Nah, gitu enggak. Tapi dia betul-betul menuntun santri kalau dia mau roboh ya, dipegangin. Seperti orang kalau menuntun muridnya membaca kitab, dituntun pelan-pelan, akhirnya sampai bisa berjalan lurus, itu seorang mursyid. Makanya mursyid ini berat, bukannya sekedar ustadz atau mu'alim. Kalau mu'alim kan hanya ngajari saja. Makanya bedanya antara pengajaran dengan pendidikan itu beda. Kalau ta'lim itu pengajaran, ya, kalau tarbiyah pendidikan. Kalau ta'lim, allama yu'allimu ta'liman, allama mengajar. Berarti pengajaran, allama yu'allimu ta'liman. Pengajaran, kalau sistem pengajaran itu ya sudah ketemu gurunya, diajar di sekolah, intelektualitasnya bertambah, tapi tentang akhlak, perlakuan, sikap, Allah alam bisawab. Itu ta'lim. Kan hanya pengajaran. Tetapi kalau berdiri pesantren itu ada tarbiyah. Ya, pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar teori, tetapi diaplikasikan menjadi tingkah laku, dhahirun wa batinan. Ini. Jadi kalau sistem pendidikan di kita menggunakan nama pendidikan, berarti harusnya ngadopsi pesantren. Kalau pendidikan loh ya yang dipakai, karena pendidikan itu tarbiyah. Tetapi kalau pengajaran, taklim, allama yu'allimu ta'liman. Nah, gitu. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu dan bersaksi oleh saya. Anna itu asluhu annahu. Ingat, asluhu annahu ada tamyiz sya'an. Annahu pada sesungguhnya keadaan
La ilaha yaitu tidak ada Tuhan yaitu maujud yang berhak disembah. Illallah yaitu kecuali Allah wahdahu dalam keadaan hal, dalam keadaan Maha Esa Dia Allah. La syarika yang tidak ada sekutu yaitu maujud. Lahu baginya Dia Allah. Al-wahid itu yang zat yang maha tunggal. Al-qaharu lagi yang maha memaksa. Al-azizu lagi yang maha perkasa. Al-ghafaru yang maha pengampun. Wa muqaddirul aqdari dan yang menetapkan beberapa takdir. Wa asyhadu dan bersaksi oleh saya anna Muhammadan. Asyhadu itu fi'lun mudhari'un ya. Ada fa'ilnya dhamir apa? Neng. Dhamir mustatir. Ya, ujub atau jawaz? Ujuban takdiruhu ana. Wong itu huruf mudhari'annya hamzah. Asyhadu bersaksi oleh saya anna Muhammad dan pada sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu yaitu hambanya Allah wa rasuluhu dan yaitu utusannya Allah imamul muttaqin yaitu imamnya orang-orang yang bertakwa wa sayyidul abrari dan tuannya orang-orang yang baik misbahul mustarsyidina yaitu sebagai lampu penerang orang-orang yang mencari tuntunan wa manbaul anwari dan sebagai sumber beberapa cahaya. Allahumma ya Allah salli limpahkanlah rahmatut ta'zim oleh engkau wasallim dan limpahkanlah kesejahteraan oleh engkau ya Allah ala sayyidina atas Tuhan kami Muhammadin wujudnya Muhammad al-Mukhtari yang terpilih yang dipilih wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad al-Adhari yang suci-suci oleh ali wa ashabihi dan atas sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad al-akhyari yang pilihan. Salatan dengan suatu salawat wasalaman dan dengan suatu salaman daimani yang langgeng keduanya mutalazimaini yang tetap keduanya ila daril qarari sampai ke negeri ketetapan yaitu yaumil akhirah atau yaumil qiyamah. Amma ba'du adapun setelah itu yaitu setelah basmalah hamdalah dan sholawat faqad qala Allah tabaraka ta'ala maka sungguh telah berfirman Allah oleh Allah tabaraka yang maha memberkahi tapi bisa bermakna suci maha berkahi tapi roka memberkahi oleh Dia Allah Ta'ala dan maha tinggi oleh Dia Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina bermula orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka alladzina ingat amanu itu adalah silatul mausulnya alladzina ada dhamir a'id yaitu berupa wawu kembalikan alladzina wa tatma'innu dan tenang qulubuhum oleh hati mereka. Qulubuhum jadi fa'ilnya tatma'innu wawunya wawu haliyah dalam keadaan tenang oleh hati mereka bidziklahi dengan zikir kepada Allah. Allah ingat-ingatlah oleh engkau bidzikrillahi dengan zikir pada Allah tatmainnu yaitu tenang al-qulubu oleh hati-hati. Kalau hati kalau dua kali hati-hati beda makna oleh beberapa hati. Kalau baitun jamaknya buyutun. Baitun rumah, kalau buyutun beberapa rumah. Boleh rumah-rumah boleh. Kalau bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia, baitun menjadi buyutun rumah-rumah, ya. Kan gitu. Sodrun dada. Jamaknya apa? Sudur. Sudur boleh dimaknai dada-dada enggak? Enggak. Dada dua kali, dada. Ya. Kalau kolbun hati, kalau kulubun beberapa hati. Jangan dimaknai hati-hati. Nanti lain makna. Lain makna. Ainun mata. Kalau ayunu beberapa mata. Kalau mata beda. Beda lagi makna. Oke. Wa qala jalla dzikruhu dan telah berfirman jalla oleh zat yang maha agung dzikruhu oleh penyebutannya Dia Allah. Wa qala rabbukum qala dan telah berfirman rabbukum oleh Tuhan kalian ud'uni. Berdoa oleh kalian pakai wawu antum dhamir antum. Berdoa oleh kalian ini kepada kata Allah astajib. Maka atau niscaya menjadi jawab maka akan mengijabahi oleh aku fa'ilnya dhamir ana mustatir kata Allah astajib maka akan mengabulkan oleh aku lakum pada kalian. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna menyombongkan oleh alladzina
ala ibadati atas ibadah kepadaku, sayadkhuluna, yaitu akan masuk oleh mereka alladzina jahannama pada neraka jahannam, takhirina dalam keadaan hina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan telah bersabda Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Mathalul ladzi bermula perumpamaannya orang yang yadhkuru berzikir oleh dia alladzi rabbahu pada Tuhannya, walladzi dan perumpamaannya orang yang la yadhkuru tidak berzikir oleh dia alladzi rabbahu pada Tuhannya, matul hayy yaitu semisal orang yang hidup, wal mayyiti dan semisal orang mati. Orang yang zikir ibarat orang hidup, orang yang tidak berzikir orang yang mati. Mati itu disebut mayit berjalan, orang yang tidak mau berzikir. Zombie. Akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bermula doa silahul mu'mini, yaitu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a bermula doa menjadi mubtada, itu silahul mu'mini, idhofah menjadi khabar. Wa imaduddini dan tiangnya agama, wa nur samawati dan cahayanya beberapa langit, wal ardi dan cahayanya bumi. Jadi doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'mini wa imaduddini wa nurus samawati wal ardi. Jadi kalau kita punya doa, pakai dong senjatanya, ya. Dan harus yakin. Akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Al-Hakim oleh Imam fil Mustadrak dalam kitab Al-Mustadrak. Wa du'a huwal ibadah. Doa bermula doa huwa ini adalah dhamir faslin, dhamir fasl. Kalau ngartikan wa du'a bermula doa, huwa dia doa, al ibadatu khabar, yaitu ibadah. Wala yaruddu dan tidak bisa menolak al qadha, maf'ul bi duluan pada qadha, illa du'a'u menjadi fa'il. Fa'ilnya la yaruddu. Wala yaruddu dan tidak menolak al qadha pada qadha, illa du'a'u kecuali oleh doa, ya. Jadi kita punya doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla dzikruh. Kita kan sudah dijamin oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Masalahnya kita, makanya Rasulullah masih ngasih penjelasan, ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum dalam keadaan wawunya wa'aliyah. Wa antum dalam keadaan bermula kalian muqinuna, yaitu orang yang yakin bil ijabah. Jadi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kita harus yakin bahwa kita akan diijabah. Kalau nggak yakin, saya berdoa di rumah saja tentang virus corona mudah-mudahan selamat, nanti nggak diijabah, ya nggak dijabah. Tapi kalau kita yakin dengan keyakinan mungkin loh ya, bukan hanya iman. Makanya bedakan antara Islam itu agamanya, orangnya namanya Muslim. Yang tidak Muslim, ghairu Muslim. Berarti Muslim dan non Muslim, Muslim dan ghairu Muslim. Dalam bahasa kita Muslim non Muslim itu ghairu Muslim. Kemudian orang yang Islam belum tentu iman. Kenapa? Jadi ada Islam, tingkatannya Islam, terus iman, terus yakin. Ya, ulang. Islam, iman, yakin. Nah, nanti yang lain lagi nanti. Islam orangnya disebut Muslim, iman orangnya disebut mukmin, yakin orangnya disebut mungkin, ya, mungkinun, mungkin. Jadi karena gini, kalau kullu mukminin muslimun, kullu mukminin, setiap orang mukmin muslimun. Mengapa? Kalau orang yang beriman itu sudah menjalankan dua kalimat syahadat dan sudah beramal. Al-imanu qaulun wa fi'lun. Jadi bukan hanya qaulun, tapi plus fi'lun. Nah kalau Islam, orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah Islam belum? Belum. Orang Muslim. Orang kafir. Orang kafir juga, Udah. Islam kan? Tapi apakah dia langsung mukmin? Belum. Wa qalatil a'rabu amanna. Kan gitu kan di dalam Al-Quran. Dilarang oleh Allah, ya, dilarang oleh Allah. Walakin qulu aslamna. Jadi kalau orang sudah mengucap dua kalimat syahadat disebut Muslim.
Orang muslim belum bisa mukmin. Kalau sudah dia beramal lahir batin antara qaulun wa fi'lun, maka dia disebut mukmin. Kalau sudah mukmin artinya orang yang percaya. Iman itu artinya percaya. Orang yang percaya apakah dia yakin? Belum tentu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah diawali alladzina yu'minuna bil ghaib. Pakai yu'minuna. Kan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu syaratnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, manhum al-muttaqun, seolah-olah kan begitu. Siapa itu al-muttaqun? Dijawab oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman itu percaya. Tetapi di akhir ayat dalam surat Al-Baqarah itu, ayat kelima, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat mereka itu yakin. Satunya yang pertama yu'minun, yang satunya yakin. Banyak orang yang percaya bahwa Allah yang menciptakan virus corona. Ya, Allah menciptakan virus corona, Allah menciptakan mati dan hidup. Tapi orang itu tidak yakin. Ini masalah. Ustaz Hari yakin nggak kalau yang memberikan semua rezeki ini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di muka bumi ini illa 'alallahi, kecuali atas Allah, tanggungan Allah rizquha itu. Semua orang yang percaya bahwa rezeki itu dari Allah, tetapi dia yakin nggak kalau di rumah saja dia dapat rezeki? Pakai ikhtiar. Nah, kan setiap orang yang percaya belum tentu yakin. Makanya rumusnya gini. Kullu mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimin mu'minan. Mu'minan karena pakai laysa. Kullu mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimin mu'minan. Kullu mu'minun wa laysa kullu mu'minin muqinan. Nah, setiap orang yang beriman itu pasti muslim. Tapi tidak semua orang muslim itu beriman. Setiap orang yang yakin dia orang mukmin, tapi tidak semua orang yang mukmin itu yakin kepada Allah. Lah yakin sendiri terbagi tiga. Ya kan? Diawali dengan apa? Ilmu yakin. Yang kedua, setelah kita memiliki ilmu keyakinan, yang kedua adalah ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Oh, ini harus keluar kepala. Apa yang pertama? Ainul yakin. Yang kedua, ilmu. Yang pertama ilmu yakin kembali. Ilmu yakin. Yang pertama ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Seperti gini, Ustaz Ghazali kan belum nikah ini. Menurut Ustaz, cewek cantik itu nyaman dan menyenangkan nggak? Relatif. Loh ya, secara umum. Kalau mata enak. Enak, betul. Ini kan ilmu yakin namanya. Ya. Ilmu yakin. Ilmunya dia mengatakan bahwa cewek cantik itu mengasihkan. Ilmunya ya. Iya. Kemudian setelah dilihat, bener nggak? Ainul yakin, bener. Tapi kalau dinikmati, kira-kira bener apa enggak nanti? Wallahu a'lam bishawab. Belum dicoba. Makanya kalau ilmu yakin itu seorang pemuda membayangkan, menurut ilmunya dia, bayangan dia cewek cantik itu sangat menyenangkan. Setelah itu ainul yakin betul-betul dilihat, dinampak, dinikmati, ternyata iya. Tapi kalau hakul yakin harus nikah dulu dong. Nah, nikah dulu. Hakul yakin itu harus dinikah dulu, dinikmati, baru dia hakul yakin enak betulan atau tidak. Sama kita dengan Allah begitu. Ya, kalau kita meyakini bahwa Allah itu yang berikan segala-galanya, Allah yang menolak balak segala-galanya, Allah yang menjadikan manfaat dan mudarat, maka ini namanya ilmu yakin. Kemudian ilmu yakin kita nyatakan di kehidupan dan kita rasakan di dalam keseharian. Hakul yakin per detik, per menit itu kita rasakan bagaimana Allah itu sayang kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala.